Saudara-saudara, sungguh berbahagia hari ini boleh bersama lagi dengan Jemaat Gemim di Fontana ini. Kita mengenal seorang misionari yang bekerja di South part of India, Mother Teresa. Dia pernah menerima Nobel Prize. Bagaimana ia melaksanakan pelayanan evangelization bagi masyarakat India, khususnya di Kolkata. Orang yang miskin, marginal people, bahkan orang-orang yang punya penyakit seperti leprosi. Ini tidak mudah melayani seperti ini. Satu waktu dia pernah mengalami pengalaman yang sungguh berharga. Dia datang di satu tempat kepada keluarga yang beragama lain daripada Mother Teresa. Membawa sekantong beras yang kecil dan diberikannya kepada keluarga ini. Keluarga yang sangat miskin. Dan keluarga ini menerimanya dengan sukacita. Ketika Mother Teresa keluar dari rumah itu, ibu yang menerima beras ini belum dikurangi, belum diambilkan sedikit pun dari kantong ini. Ibu keluar dengan beras ini dan pergi kepada keluarga yang berlainan agama dengan dia, yang lebih miskin daripada dia, dan memberikan setengah dari beras ini kepada keluarga yang beragama lain dan lebih miskin daripadanya. Melihat drama yang begitu luar biasa ini drama yang begitu luar biasa. Mother Teresa mengungkapkan kalimat yang sangat populer dan ditulis dalam sejarah, terutama dalam world mission history. Where there is a love, there is a peace. Where there is a love, there is a peace. Di mana ada kasih, di sana ada damai sejahtera. Creating a peaceful community. Creating a peaceful family and society. Kita tidak hanya menggunakan power, the money, using a political power. Tapi pengalaman pelayanan daripada Mother Teresa ini, he used love. Kalau human power, political power, money power, tentu ada. Tetapi power ini sungguh limited power. But the power of love in Christ is an unlimited power. Banyak sekali konsep tentang kasih. Banyak sekali pandangan tentang kasih. Tetapi hari ini melalui ibadah di hari Minggu yang berbahagia ini, kita akan memahami kasih itu dari biblical understanding. How can we understand a love? Bagaimana kita akan mengerti kasih itu, terutama dari
biblical understanding. Pembacaan hari ini, sebenarnya pembacaan ini bacaan yang sangat familiar, yang sangat populer. Bahkan banyak warga gereja, termasuk Sunday school students, they memorize this passage, these verses. Bagian-bagian ini secara luar biasa. Tetapi tujuan kita hari ini bukan memahaminya dari academical, dari theoretical perspektif tentang love and loving others, loving Gods and loving others. Kita tidak hanya mendefinisikan ini, merumuskan ini, dan menjadi suatu pandangan, ungkapan secara words by words, kata demi kata, sentence by sentence, secara sistematik. Tapi bagaimana we apply? Ini persoalan. How to apply? It is more important than how to understand. Understanding is important, but applying, ini bagaimana kita memanifestasikan ini? Ini a big question. Memang kalau kita baca keseluruhan daripada Matius ini, I don't know, apakah kita pernah membaca seluruh Matius? Saya hanya tanya Matius. Tapi sebagai orang Kristen, sebagai murid Tuhan Yesus, we have to read the Bible, whole Bible. We have to read. For a Christian people, reading the Bible is not an option. Baca Alkitab bukan pilihan. I have time or not, I like or not, ini persoalan. I'm not boasting that I read already couple times. Saya tidak bersombong, bangga. Tapi reading a Bible for a Christian people, it is an obligation. Ini satu keharusan. Kalau kita ingin supaya kita memahami kasih itu tidak parsial. Kalau kita memahami kasih itu parsial, ini persoalan. If you are a friend, of course I have to love you. That's the problem. Sehingga kasih itu powerless. Kalau cuma parsial ya. Lihatlah orang-orang Yahudi, terutama orang-orang Farisi, Saduki. Wow, my goodness. Datang pada Tuhan Yesus, the purpose is not trusting Him. Tetapi give something, kata di sini mencoba. Kata coba kan ini kan, ini coba baca baik-baik Alkitab ini. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulah mereka. Ini terjadi konspirasi. Ya, terjadi konspirasi. Berkumpulah mereka. Konspirasinya bagus. Kalau asal conspiration in goodness. Ya. Berkumpulah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat. Ini ahli Taurat ini, oh my goodness. Ini kayak sekarang teolog lah. Dia bukan cuma baca tapi he knows how to give a good interpretation. Dia mampu memberikan tafsiran-tafsiran yang bagus. Apa purpose-nya? Bertanya untuk mencobai dia. It is the question. Ini pertanyaannya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Oh my goodness, karena dia tahu sekali hukum Taurat ini, dia baca, dia tahu. Jawaban Yesus betul-betul unexpected answer. Jawaban yang tidak diharapkan. My goodness. Oh, dia kasih baik-baik ada dua. Dan ini, dia kasih memang orang Manado bilang memang tak ojo ngana.
tali pangana. Dah alasan itu, kasih itu Tuhan, dia bilang semua, your knowledge, your power, semua kasih. Whole your life. And it is the same. Ini persoalan kalau kasih Tuhan kan orang boleh bilang kasih, marnya nak kasih toh. Itu. Mar ini, it is the values, the same value. Nilai yang sama. As you have to love others. My goodness. Kalau kasih Pak Tuhan kan orang boleh bilang Tuhan, berkati TP kerja ini, 2 job, 3 job. Kalau dapat komentar mau kasih. Beda apa kamar nak kasih, siapa mau tahu? Nobody knows. Nobody knows, tidak ada yang tahu. Betul tidak? Only God knows. Who knows yourself? Who knows your heart? Nobody knows, tidak tahu dirimu. Whenever we say A. Tapi dalam hati B. Cuma saudara yang tahu bahwa sebenarnya nak begitu, tapi hati kok mar. Cuma saya senang pangana. Kurang ajar itu memang dek palelaan oki. Pak Seno Andre sinting sadiki. Ini saya bilang ini betul ini. Betul ini. If you say something, mengatakan sesuatu, only you, yourself, and God yang tahu, betul tidak? Tapi loving others, kalau sudah bilang, ya tamu kasih nih, kalau nak kasih dan begini, batawo dia no, barna kapok. Ini coba ini. Wah ini betul-betul orang-orang yang biasa berdosa pada Tuhan. Yesus robah cara berpikir mereka. Engoni mau kasih, itu bukan cuma Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan semua. Atau baca Jo yang kira lewat karang ini. Baca dulu, dengar jawaban Tuhan Yesus. Jangan nembak karang. Kasihlah Tuhan Allahmu, pertama, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. My goodness. Dan kalau berhenti di situ enak, tapi dia terus dia sebut kedua, tapi dalam pengertian bukan arti ini yang di atas, ini yang di bawah. Sama sekali tidak dalam pengertian apa itu, pengertian apa ini, vertikal atau birokrasinya seperti itu. No, tidak. Sebut ini yang kedua. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Ini kata sama ini sebenarnya lebih ini masalah biblical translation. Kalau saudara, saya sedikit ini pendeta tanya pendeta Londa, waktu di kuliah di Fakultas Teologi, saya suka ngajar, bukan suka ngajar, tapi memang mengajar Greek, bahasa Yunani. Saya dosen di situ, Ibrani maupun Yunani. Jadi di Fakultas Teologi, di Tomohon, ya mengajar. Jadi kalau saya periksa sebenarnya dari original text-nya itu loh. Memang kalau baca di situ sebenarnya betul-betul, tapi memang terjemahan begitu. I don't know in English, I didn't read it sekarang ini. Tapi ini hukum yang sama dengan itu. Kata ini yang lebih kita berikan emphasizing. Yang sama dengan itu ialah apa? Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. It is a difficult things. Aduh, TTY. Minta ampun. Kayak aku orang bilang memang ren. Ya kalau ini saya baca ini Pak. Ini kalau misalnya dalam kuliah misalnya tafsiran perjanjian baru, terutama tafsiran Matius atau teologi perjanjian baru, kalau dalam kuliah itu, wah ini rame ini, enak bicara. Karena Nah, I have to say like this. Kita ini tentu everybody wants, ingin. Everybody has something, willingness. Semua punya willingness, punya kemauan. Saok toro, saok orona, kalau boleh bahasa kampung bilang saok toro. Orang Tomohon bilang saok orona. Kalau orang Tomohon bilang kalau boleh, ya mengasihi Tuhan dan mengasihi sama manusia. Itu our own personal willingness. Saya juga begitu, kalau boleh semua tamu kasih. Tetapi as a human being, there is tentu ada strength point dari kita, tapi there is also weak point as a human being. Saya harus bilang ini untuk mengingatkan bahwa sebenarnya bicara tentang kasih ini, cobalah kita realistis ya. Kalau kita ingin berbicara tentang kasih dan kasih itu betul-betul standar. Saya sudah katakan dari awal, cobalah ada konsistensi terhadap firman Allah dalam Alkitab.
Dan dari awal saya berkata, kalau boleh saya mengajak ya, kalau di Minahasa sana, saya begitu keras berbicara di mimbar. Setiap orang harus baca Alkitab. Saya anak-anak masih kecil dulu, SD, SMP sampai SMA. Ketika sekarang kan sudah keluar, ada yang di Jakarta, ada yang di luar negeri, ada yang Sokaweng. Jadi gitulah. Kalau dulu, oh my goodness, every night, tiap malam. Kecuali saya terlambat dari kebun atau terlambat KKR, terlambat pulang jam 1 atau dari kebun saya pulang subuh, ya karena saya rajin bertani saya, bakobong. Di Amerika juga banyak bakobong tuh. Biar lihat negara maju begini, no farms, no foods, betul ya. Biar lihat tong jago, coba kanya dah. Biar lihat so bikin tinggi teknologi le sana, coba banyak dapat petani, cakuman dah. Iyo, tapi Bapak bilang dulu, telunga serap calemelek camateko. Tahu telunga serap calemelek? 3 bulan nak mandi, nak mati ngana. Mar telunga serap cakuman, mate wayak cah. Tahu artinya? 3 bulan nak mandi ngana, nak mati. Mar 3 bulan nak makang, habis ngana. Betul tidak? Ini filosofi orang kampung, tapi betul ini. Coba orang di Amerika ini biar semua so ada. Oto gaga-gaga, pesawat gaga-gaga. Iyo, coba aja kulkas gaga-gaga. Coba, no farms, no farmers. No farmers, no foods. Makan apa? Orang Langwan bilang, kuman roid kok. Makan doi, makan $1 tamu liangana. Sampai semua mampus di dolar. Terlambat di kerjaan apa-apa. Terlambat di kerjaan apa-apa. Kali kerja ya kuat. Coba kena terlambat. Dapat potong berapa persen, menangis ke angko. Ini. Nah, tapi I know that you are busy. You are living in the different country. Lain tidak di Indonesia, ya lain. Ya negara agraris. Ya negara tropis begitu kan, ya udahlah. Ya, if you don't do today, you can do next. Tapi di sini kan, saya kurang tahu saudara-saudara alam itu. Dulu saja belajar di SMP SMA, time is money. Dulu kan sangat konservatif toh. Sekarang memang betul deh. Memang betul begitu. Nah, walaupun kita ini punya waktu yang sulit, mengasihi Tuhan. How can we say, I really love God, but we don't want to read His words in the Bible. Ini simple saja ya. Kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tapi membaca saja Alkitab yang berisi firman Tuhan. Oh, no time. No time. If I have time, I use my time to write something. FB atau SMS, TT kamane, makang juga na itu ngana. Tamu lihat kalau so, aduh, we have to read the Bible. Saya ingin ingatkan, ini kesaksian, tidak apa-apa saudara mungkin bilang, hey this boasting. I am not telling something lie to you as a servant of God, sebagai sebagai hamba Tuhan, saya bicara ini betul, anak kecil. Tiap malam baca Alkitab. 1 orang 1 pasal. Oh enak itu. Tapi kalau orang ini fresh, orang bisa baca 1 malam 1 kitab. Lain kali orang belum 4 bulan, suka baca 1 kali Alkitab. Kalau kita pendek-pendek pendek-pendek kan panjang-panjang seperti Mazmur, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tapi sementara di layang-layang kan kurang pendek-pendek bagi gua. Habakuk, Yoel, Mika, Nahum, Esther, perjanjian lama itu. Pendek-pendek, Tuhan baca lain kali berapa kitab, kelar. Sampai Wahyu, ulang lagi baca. Oh anak-anak, memang garu. Kita kok demak mantu tempo, bukan nak baku cocok, dia marah sekali pak kita no. Dia marah mantu, saya bilang ini, ya salah. Dia karena dia lihat aja cabu ban, kok rako tapi anak-anak demban, aja tada demban, ban, paf, Mama bilang bagaimana ini? Saya bilang kita lihat dulu bagi itu papa jatah ada memang. Orang dulu 11 anak, jam 5 mesti bangun. Kalau saya nggak 6, saya bangun. Kurang ambil air 1 loyan sirang, nap bangun semua.
Wah betul, Israel yang satu air loyang, tuh orang kakak ade. Bangun yang menangis, dapat ada lengana. Bangun yang pura-pura bodok, langsung cari tuh kerja. Langsung bikin tuh kerja. Udah, kira kata 11 anak sama bapak, 13. Kira 13 lubang mau isi akang ya gampang. Sedangkan orang sekarang cuma satu lubang mau isi akang, so bingung. Betul ini. Betul ini, saya mau bilang ini. Ini mungkin saya bilang, pernah saya bicara lain. Justru saya mau katakan, ini sebenarnya di application. Nah, ini sebenarnya ini menurut saya inilah orang tua saya mengaplikasikan tentang the power of love. Main itu dia sirang torang. Langsung bangun cari kerja, bagiling, tahu giling milu. Giling milu bukan tempo cucur listrik atau enggak, langsung tuh bola besar berputar apa kan. Kartu lagi ikaleng kaeng lagi kan saya kencang tiap kali putar. Oh Tuhan. Ambil isi ulang di tretek gitu, tahu tretek toh. Bodoh kasunin tahu. Tahu jangan lupa doe. Sebenarnya kehebatan orang Yahudi sekarang di mana-mana karena apa? All teaching, traditional teaching, still they teach to their own children. Tapi orang kata, orang ajar napa tuh digital segala macam. Kita di kampung saya belajar. Libur pidi kobong, bapar, badara tangan, badara. Wajar. Ya sudah patut ada kapi kobong sini so maju, tapi tetap edukasi ini kita lihat supaya ini bagian ketika kita ingat, ini bukan cuma sekedar remembering ya, bukan cuma sekedar ingat mengenang, tapi ini sebenarnya memberikan kita apa tuh semacam spirit, encouragement bahwa kita ini we are really blessed by God. Kita sungguh-sungguh diberkati ini. We could come up to United States and then work here. Ini million people, bukan cuma Indonesia, whole the world. Punya dreams, ewan tempo kalau ada kesempatan come up to United States. Betul tidak? Many people, not only Indonesians people, all people in the world. Among ini thousand of millions people, you are ada di dalam di sini. Enak ini. Nah saya bilang ini untuk mengingatkan bagaimana saya cabut maaf. Mantu marah-marah. Bilang, mak, orang kok, tadi mama kok orang Tompasok toh. Jadi kita pakai bahasa Indonesia, tadi mau. Itu bahasa Indonesia kan formal sekali toh. Toanis mamaku. Sampai Pak Emaanku yang nanyo, sama porse toyaang. Saya bilang, apa tadi begini baik untuk anak-anak. Recak mesia, apa kayak apa itu? Tar ure, tar uberu. Tahu bahasa kampung. Saya bilang nyak salah apa yang dipesankan oleh perjanjian lama dan perjanjian baru. Ta'ar ure artinya perjanjian lama, ta'ar weru perjanjian baru. Itu bahasa kampung. Nyak salah mak. Artinya tahu bilang Pak Mama dan begini. Bahwa Alkitab nak salah. Bahwa di ujung cambuk ada emas. Amin. Masih percaya ini atau tidak? Atau sudah percaya? Yang di Amerika sudah percaya firman. Oh Tuhan. Jangan orang tunjuk dada. Kenapa ngepe dada? Jangan, betul ini. Mau dimanapun percaya doe. Ayo, mesti percaya Tuhan, percaya firman, mesti percaya. Saya bilang Alkitab itu nak mau salah mama, siapa? Di ujung cambuk ada emas, ya kata Serai. Independen, mandiri tuh anak-anak, hebat, jago. Tapi anak kedua, pokoknya urus tuh kobong memang, talian, mahasiswa reken, so di atas truk saya bangga. Bayangkan sudah atas truk, double bundling. Sampai kamari, papi ini, oke. Karena papi so tua, ya, tapi 45 langsung pensiun gua. Pensiun di Kobong Sonda, kurang manajemen. Kalau dulu, tanam cincin itu, tanam kelapa, jam 11 malam masih kerja-kerja. Kerja jam 11 malam, kerja malam doa kita ya. Siang-siang kantor no. Jadi jam 4 pulang terus di Kobong. Kerja, jam 7 makan, kelar makan, bulan terang gua, tanam cincin tanam kalau bulan terang no. Kalau bulan gelap, pasang tuh oto, hidup mesin, pasang lampu. Orang bilang senot berita hari sana. Tahu orang kerja kan dibilang seno, orang mabok kan dibilang biasa. Ini orang-orang ini binasa begitu. Orang kerja bilang seno dia. Saya bilang tuh orang tarik mabo-mabo, bakuku di kampung, pakai panah wire, kan dibilang biasa gua itu. Tuh seno kan dibilang biasa, tuh bagus-bagus dibilang seno. Saya bilang pada orang, saya bilang. Tentunya pada anak kerja. Ini saya mau katakan how to apply the love. Saya hari ini tidak berbicara
kasih ini tentang agape, ini bahasa Yunani agape, kata benda. Agapao itu kata kerja, mengasihi. Agapetos, mengasihi sesama, ini bahasa Yunani. Jadi agape itu pandangan agape itu kasih. That's sangat universal. Tapi agapao, how to love others, that is agapao. Ini Yunani. Orang Yunani dia rumuskan baik-baik. Nah, saya coba meng-apply ini. Memang orang selalu bingung gimana. Tapi saya selalu rekomendasikan pada anak-anak. Ini strong recommendation. We have to read the Bible. Sehingga bukan cuma 5 kali Kak Amanda baca. Betul. Apalagi saya banyak kali. Karena saya sekolah di Korea. Saya aja sekolah teologi Korea. Lihat orang Korea sini. Fanatik sama Kang. Orang jago kerja. Mar di gereja lebih jago. Jangan putar orang ya, jago di gereja kong di kerja lain nak jago. Mesti dua-dua jago. Orang tua bilang jago itu no. Saya sekolah di Korea. Tiap semester, semua mulai semester, apakah itu fall semester atau apa itu nama itu spring semester, 1 tahun 2 semester, itu sebelum memulai semester itu, sebelum mulai semester orang di Korea itu, orang naik di prayer mountain, Bukit Doa. Di Bukit Doa orang 7 hari berdoa, berpuasa, dan harus menyelesaikan Alkitab. Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Harus selesai ini Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu. 7 hari diberikan. Ada tuh jago-jago baca, memang baca jago, memang cepat dengan memang nyanak manganto begitu dang. 5 hari so kelar, so boleh pulang. Kalau so kelar 5 hari pulang. Kalau 6 hari kelar pulang. Kasih 7 hari paling terlambat. Kita dulu pertama-tama 7 hari no karena masih belajar no. Biar so lulus sarjana teologi di sana mar begitu kata iya. Aduh lain lekot ini bangsa ini. Belum mulai semester naik gunung dulu baca Alkitab. Udah kerja sampai Wahyu. Baru datang kamar bikin perjamuan kasih. Baru mulai di kelas 3 bulan. Itu militansi orang Korea, coba lihat tuh. Apakah pendeta warga Korea semangat sekali. Baca Alkitab no saya sana 10 semester. Di S2 4 semester, di S3 6 semester. Saya pun 10 kali baca, belum di rumah. Udah sedang baca berkali-kali, sih banyak tuh belum tahu. Apalagi tidak baca-baca, mau tahu apa ngana? Cuma tahu babibir ngana. Cuma pela, punggu-punggu sana sini. Kalau mulai baca cerita, pada akhirnya bicara kasih, menjustifikasi diri. If we talk about the love, we have to talk about God. Ini harus. Kalau kita bicara kasih, ini bukan konsep, ini bukan cuma idea. Tetapi love itu bicara tentang how great art the Lord's. Bagaimana luar biasanya Tuhan. And the love of God itu betul-betul saya katakan itu betul-betul powerful love and unlimited power. Betul-betul dia mengasihinya luar biasa. Dan kasih yang luar biasa yang tak terbatas. Yang tidak bisa dihalangi oleh apapun. Tidak bisa dihalangi oleh kebencian, oleh iri hati, oleh keangkuhan, oleh dendam, termasuk oleh dosa. Ialah Allah memberikan putra tunggalnya Yesus Kristus. Dan dialah yang mengungkapkan kata-kata ini yang luar biasa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan juga kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Yesus inilah yang saya katakan, ini adalah, apa itu namanya itu? Konkretisasi, pewujud nyataan kasih Allah yang luar biasa untuk manusia dan dunia ini. Dan kasih itu dia berikan adalah putra tunggalnya. Oh my goodness. Dan Yesus mengerjakan kasih ini melalui sacrificing, penderitaannya. Bagaimana dia memberikan kasih ini kepada dunia ini. Supaya dunia ini mengenal kasih melalui jalan penderitaan. Oh, memang mengasihi itu, we have to sacrifice. Sacrifice something. Is it right? You have to. Kalau sudah mau kasih sesuatu, you have to sacrifice. Karena manusia ini tidak pernah terbatas kah? Keinginan ini, oh Tuhan. Waduh, bicara keinginan hati manusia. Nggak terbatas. Betul yang saya bilang. Biar tompe hati ini cuma rupa pulungku ini. Rupa kalau di Minahasa rupa mangga bebasar tuh hati itu kecil waktu hati. Coba lihat itu kalau di biologi dan itu kan belajar. Bagi hati kote kecil kote cuma rupa pulungku ini. Mar, dia pedaya tampung besar sekali. Betul nih hati ini. Oh Tuhan, nih hati ini. Cuma cuma begini rupa tampurung, rupa kalau di Manado takoy, tahu takoy. Tampurung kalapa double cuma begini, maka ciri begini, mar. Oh do. Kasihan. Nggak terbatas nih hati ini. Nggak pernah puas. Dapat 1 suka 2, sudah dapat 2 suka 5. Itu
Betul, hati tidak pernah terbatas, betul tidak? Ini hati keinginan ini hasrat ini, desire, human desire ini. Wah ini, unlimited. Kalau boleh sama Amerika kita punya. Jago ngana. Betul, semua kita punya. Itu keinginan hati, tidak pernah terbatas. Betul ini. Hati ini kacilimar. Karena itu harus kontrol. We have to control our heart. Karena tidak, ini hati ini, Karena ini hati ini kacilimar, dia punya fungsi banyak. Ketika orang mengasihi orang, hati yang betul-betul nikmat ya. Betul tidak? Ketika mengasihi orang itu, hatinya. Tapi ketika kita benci orang, dari hati yang sama juga keluar loh. Hati yang sama keluar cinta, kasih. Hati yang sama juga keluar kebencian. That's why we need a word of God. Kita membutuhkan firman Allah to control our heart, to control our emotion. That is important for us. That is love. Karena tidak, ini masalah ini. Hati ini, Kalau ini gedung gereja ini, kasih kamar di sini tahu 100 ton emas, so boleh kok. So nak tampa, betul tidak? So nak tampa ini ke 100 ton atau 200 ton emas. Penuh sampai di atap. Marni hati, biar cuma begini, 10.000 ton lagi, mari semua tak punya. Nah mau puas kita. Betul ini, itu hati. Mengapa saya bicara soal ini? Karena talking about the love, we talk about our heart. Ini bicara soal hati. Ketika kita mengasihi orang, hati kita kita mencintai orang, hati ini betul-betul cool, ya, adem. Ya. Kalau bahasa Tontembuan, aruinate. Tahu aruinate? Hati yang ada damai sejahtera, sukacita, yang ada peaceful. Ada happiness, ada joyful. Ini enak ini. Kita ketemu dengan orang yang kita kasih itu enak itu. Tapi kalau kita coba, ketika ketemu dengan orang yang tidak cocok, hati saya rasa meledak itu loh. Ini hati ini. Nah sekarang I'm not talking about how to understand a love, but how to apply a love. Loving kindness, loving others. It is not my order, but it is God's order. Ini bukan perintah saya untuk mengasihi orang, betul tidak? Ini perintah Tuhan. Of course, as a human being, I already told you before. Sebagai manusia, we have a weak point. We are really limited. Kita punya keterbatasan, betul. Tapi saya harus ingatkan, we have to manage our heart. We have to manage our love. Saudara-saudara, so lapar semua ini. Kita lihat suara lapar, tahu no? Betul ini bicara dari hati nih, jangan-jangan. Kita lihat biar pada ada perasaan Kalau bilang itu makan penting ya. Saya bilang tadi tuh, papa saya 3 bulannya enggak mati. Mar 3 bulan enggak makan mati. Karena makan itu adalah apa itu? Eating is the nature of human being. Betul ya? Makan itu memang harus makan. Jadi kita mesti tahu jam ini. Makan itu mesti ingat itu, mesti makan ya. Maka kalau makan ngomong ya pakai apa dong? Pakai pikiran. Ya. Pakai pikiran ngomong pakai mata. Kita kalau makan ya pakai mata. Boleh atau nyanda ini, pakai pikiran. Orang kalau makan ngomong pakai kerongkongan, semua masuk. Bayangkan di dalam tuh sapi, babi, bebek semua masuk. Pizza, Tuhan. Pakai ini. Ya, kita jangan makan ya pakai mata kita, bolehnya enggak? Biar sadap, Kira-kira kalau makan terus, makanya pakai pikirnya makan, teteh itu piring itu. Pak Gunung Lokon Pak Gunung Kelabat kalau di Manado, teteh. So full kayak begini, amek itu lain taruh di kolong meja, Tuhan. Tuhan nih. Kita kajar yang begitu jangan malu Jono. Kalau makan mesti atur juga. Ya. Memang orang kenapa kita bicara makan? Bicara firman Tuhan, bicara juga soal bagaimana kita makan. Nah syarat ini kita akan makan, sudah ini kan tadi Tante Cynthia. Tante Cynthia kalau boleh kelar ini langsung seminar tentang kasih. Katanya mau makan dulu, cocok itu. Berarti artinya tahu kasih jangan biar belajar kasih terus mau makan kira sedap. Ini orang Cina bilang biar banyak soal kalau makan kelar tuh masalah. Makan dulu. Ya, boleh tambah sedikit atau sama berhenti? Betul ya? Betul ya? Bilang kok amin ya. Begitu kok. Susah mau bilang amin. Di gereja ini harus happy-happy. Harus senang-senang di gereja ini. Tuh orang so capek sama di kerja toh.
Kira siang malam kerja, ini saatnya, ini betul-betul fellowship. Ini happy fellowship. Ini peaceful fellowship. Ini kita duduk sini enak. Saling tadi saya senang sekali tadi. Saya juga akan pulang nanti bilang ada momen di mana kita ada apa namanya itu the time of express our peace time. Ini datang berdiri tadi tamu turun, mari boleh turun atau nyanda. Karena orang di sana kan kalau pakai toga begini kan sudah formal kah? Kita mau turun jabat tangan, enak itu loh. Jabat tangan, happy Sunday. Ini bagus ini. Ya terus-teruskan itu setiap hari minggu ke tangan. Bikin terus. Asal tuh hatil ini mengalir. Jangan di sini lain. Oh Tuhan. Yang di setangan, selamat. Oh Tuhan. Kasih yang dang. Mampus jo ngana. Di setangan mak tenti man beren. Atau tete kiok ngana. Oh reke aku ya. Cabes catre kreko. Ini masalah culture. Ya. Kasih tangan tuh iya bagus. Haga tuh muka jang, kasih tangan. Iya, tapi bilang enggak pangana begini. Oke ya. Udah ngana belajar dari mana itu? Oh, coba saya. Mesti haga tuh mata kong supaya betul-betul itu apa itu namanya itu? Itu forgiveness could be done. Amin. Ini sebenarnya saya katakan talking about love, also talking about how we forgive others. Ini penting sekali. Sangat ini values-nya, nilainya ini menyembuhkan tulang-tulang yang sakit. Menyembuhkan, ini saya harus katakan we have to do that. Walaupun ini berat, tapi justru ketika kita mampu mengungkapkan ini, di sanalah the values of love. Whenever we are able to forgive others, to understand others, ini betul-betul saya katakan di sanalah sebenarnya kita menemukan satu nilai yang sesungguhnya. The pure values, nilai yang betul-betul ada kemurnian tentang melaksanakan kasih. Dan inilah yang diberikan oleh Yesus. Betul-betul dia straight to the point. Paf! Dan orang-orang ini termasuk ahli Taurat ini betul-betul mendapatkan satu teguran yang begitu luar biasa. Kalau orang baca terus bagian berikut, hubungan antara Yesus dan Daud, tak akan lihat lagi kalau ada waktu untuk baca ini. Saudara-saudara, karena itu saya pada hari ini sebagai seorang hamba Tuhan, saya senang jauh-jauh dari Tanah Minahasa datang di sini, datang melayani. Dan saya mendapatkan email tentang topik-topik ini. Saya bilang topik-topik ini betul-betul topik-topik yang sangat aktual untuk kita, baik kita di Amerika maupun ada di dunia mana, bicara tentang ini. Nah, saya harus ingatkan ini supaya saya beri contoh lagi satu. Pernah dengar William Carey? William Carey tahun 1792. Kalau Riedel dan Schwartz, penginjil di Tanah Minahasa, datang pada 1831. Berarti antara William Carey dan William Carey di India, saya bicara India hari ini banyak ya. William Carey juga di India. Dia mendirikan William Carey Bible Society, William Carey Bible College, ya, di Serampur. Nah, beda sekitar 40-an tahun. So 40-an tahun William Carey bekerja di India, baru datanglah Riedel dan Schwartz dari Jerman, kemudian belajar di Rotterdam negeri Belanda, dan mereka datang di Tanah Minahasa dengan kapal, datang dari tanah Belanda tahun 1829, tiba di Tanah Minahasa 1831. 2 tahun orang sampai perjalanan, cuma misi perjalanan 2 tahun masih habis. Orang dari Minahasa kamar di sini cuma 20-25 jam sampai. Belum sampai lah, so tahu jemput jam begini ya. Kecuali memang ada kerusakan pesawat batuan hari ya, so jemput belum tiba-tiba. Oh Tuhan, kita bilang datang di sini memang banyak pencobaan leh. Baru naik pesawat Pegaga, kong mati mesin kira tako itu. Biar Pandeta tako doe. Anak terbang. Oh, Tuhan, kiapa harus begini ngana? Oh, Mauri mo pulang jo, kiapa? Ya pulang. Kira semua 2 jam di atas kong pulang coba jo. Totofore itu. Orang 2 tahun baru sampai di Minahasa, 2 tahun. Nah, William Carey ini datang di India ini, betul-betul dia itu memang dia pintar, dia hebat. Tetapi sebenarnya seperti juga Riedel dan Schwartz. Riedel dan Schwartz mengapa sukses di Tanah Minahasa? Riedel di Tondano, Schwartz di Languan. Dan dalam waktu singkat, dari paling utara Minahasa sampai dengan paling selatan Minahasa, dari paling timur sampai paling barat, already
sudah dimenangkan lah, sudah dijangkau. Dulu disebut unrich people, sekarang menjadi rich people. Belum dikatakan orang belum dijangkau, sekarang telah dijangkau. Saya mempelajari baik di Minahasa dan Swartz. Mereka memberikan berbagai teori juga. Mereka mengajar, orang tahu membaca. Om-om tahu batanam cingkit, tanam kalapa, tahu bakobong, ator litir, kobong pece bagus. Ibu-ibu bisa belajar menjahit, belajar bikin cucur, belajar menari. Kemudian tahu kebersihan ibu-ibu. Tante-tante, nona-nona, begitu tuh real Swartz dulu bekerja di tanah Minahasa begitu. Bagaimana melatih orang-orang Minahasa, nona-nona Minahasa ini yang cantik-cantik, bagus-bagus ini, rajin-rajin ini, dilatih bagaimana tahu menjahit, tahu bersih, kalau mau masak, baik-baik, sebanyak jadikan rambut tuh di bur sayur, segala macam begitu, dilatih. Saya pelajari sebenarnya kekuatan mereka itu adalah kasih. Betapa mereka mengasihi orang-orang di tanah Minahasa sehingga mereka meninggalkan papa dan mama di Erfurt, Berlin, Jerman. Meninggalkan kakak dan adik-adik, meninggalkan jemaat, meninggalkan kekasih, dompet cewek-cewek, nona-nona kata kau datang di hutan Minahasa. Minahasa masih hutan dulu. Hampir 1 tahun lalu Minahasa hutan. Jangankan Tondano, Minahasa, Langoan, Manado pun hutan. Coba, datanglah di Parau. Ini samudra, orang datang dari samudra Atlantik, Eropa. Masuk di samudra Hindia. Dari samudra Hindia don tembus ke Ambon sampai ke Manado, samudra Pasifik. 3 samudra dengan kapal. Kapal ini bukan bicara pesawat ini bukan kapal mesin seperti kan kapal-kapal 17 lantai atau 15 lantai. Ini kapal apa? Kapal layar. Jadi lengkap semua sampai angin bawah, ya babu pulang lekasi. Sama dengan orang-orang Israel dulu 40 tahun putar-putar di padang gurun. Ini lengkap semua sampai ya. Soal yang arah arus ya, baba leweta. Kira kata enggak gampang itu 2 tahun Susah itu Sampai di Minahasa orang baking itu, baking bagus-bagus. Saya pelajari, cuma apa? Cuma karena kasih. Kasih mana? Karena mereka mau menerjemahkan kasih Allah yang mereka pelajari dari dalam Alkitab. Yang mereka percaya, mereka datang mengajar nona-nona, tahu manjai, karena itu ada sekolah kecantikan putri, ikan dulu tahu? Itu sekolah-sekolah itu. Laki-laki diajar bagaimana bakobong kerja. Karena itu lihat kalau foto-foto kalau pergi ke negeri Belanda, lihat dokumen-dokumen penginjil Minahasa, lihat orang-orang Minahasa dulu sama Real dan Swartz, itu foto-foto tua itu, gambar-gambar tua itu di kobong-kobong dan di kobong pece, berdiri di kobong pece. Bayangkan penginjil begitu konon baking. So orang sama nenek moyang itu TTT sehingga ada orang sukses mendidik orang sampai orang boleh datang di negeri yang besar seperti ini kan, betul tidak? Ini kesusahan. Karena apa? Kasih mereka yang begitu luar biasa. Seperti di India juga. India begitu juga. William Carey. Dia menginjil. Tapi satu yang dia ajarkan tentang kasih. Dia punya topik inti dan ini juga dicatat dalam World Mission History, dalam sejarah sejarah misi dunia. Dia katakan di situ, expect great things from God and attain great things for God. Harapkanlah perkara-perkara yang besar dari Tuhan atau nantikanlah perkara-perkara besar dari Tuhan, tetapi kita harus upayakan. Saya katakan upayakan juga perkara-perkara yang besar untuk Tuhan. Tetapi yang paling menarik bukan terletak pada skills, keahlian, keterampilan, tetapi yang dia ajarkan ialah bagaimana sebenarnya kita ini mengasihi Tuhan. Orang mengusahakan upaya yang besar untuk Tuhan, bukan kita berikan uang untuk Tuhan, berikan apa untuk Tuhan, tapi bagaimana we love God and we love others, sehingga dia boleh memenangkan India. Amerika ini pun saya hanya baca sejarah. Orang di Amerika ini orang-orang biasa-biasa. Yang lain misalnya pergi di South part of America ini, Latin Amerika, datang soal lengkap dengan pacol, lengkap dengan pajeko, lengkap dengan martelo, lengkap dengan scope, lengkap dengan linkis, mau cari emas dan segala macam. Orang yang di Amerika Utara ini pertama-tama dengan apa? Just holding the Bible. Misalnya Puritan Group, Moravian dan segala macam ya, datang dengan Alkitab. Datang di sini mereka memulaikan iman. Orang ribu-ribu bicara apa ini? Kalau ingin bangun Amerika ini perlu ekonomi harus kuat, kesehatan harus kuat, politik harus kuat, hukum harus kuat. Tetapi di atas semua itu should be faith. Betul ini? Ini history of America. Bayangkan ini faith, iman, kasih ini harus bertumbuh. Lihat, datangnya hanya dengan buku begini. Sekarang if we compare antara Amerika ini utara dan yang selatan tentu sangat jauh bedanya. Economically dan semuanya ini.
Sebab saya katakan, kalau kita ingin komunitas kita ini, kalau kita ingin betul-betul kasih kita ini bertumbuh, kita memahami secara teoritis, secara akademik. Saya katakan tadi saya berbicara hari ini, saya tidak mengabaikan academical dimensi akademik. Tapi hari ini saya lebih banyak berbicara tentang bagaimana kasih itu dilihat dari aspek empirik. Pengalaman-pengalaman kita, bagaimana hubungan kita dengan orang-orang tua dulu, saudara-saudara kita, ini merupakan kekayaan. The way of teaching of our parents, cara mengajar dari orang tua kita, betul-betul coba terperhatikan. Walaupun di sana ada cambuk, tetapi sebenarnya the contents of cambuk, isi dari cambuk ini, dari cemeti ini, puff, itulah love. Seperti kita menafsirkan, mungkin sudah bertanya, bagaimana kamu menerjemahkan Yesus mencambuk orang-orang di bait Allah? How big he show those people. Bagaimana dia menunjukkan orang itu bahwa we have to love. Kita harus mengasihi, termasuk mengasihi rumah Tuhan. Ya saya khotbah kemarin, generasi yang baru harus generasi yang betul-betul mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan bagaimana generasi yang baru ini betul-betul loving the church, mencintai gereja. Dan dalam pembacaan ini saya katakan sekali lagi, nanti sebentar kita akan ikut lagi seminar, lanjutan seminar juga hari ini bicara tentang hiduplah dalam kasih menurut Efesus pasal 5 ayat 2 bagian A atau bagian B. Bagaimana hidup di dalam kasih. Dan kalau kita ingin membahas ini lebih lanjut lagi, cobalah sebentar. Sesudah kita makan, kita berbicara lagi tentang kasih ini. Tapi pada saat ini, melalui pemberitaan firman Tuhan ini, sekali lagi kita harus ingat, kita harus paham bahwa memahami dari aspek teoritis, aspek akademik, filsafat tentang agape, tentang kasih, definisi tentang kasih, dari berbagai konsep, ini tidak salah. Ini juga penting kita pahami. Tetapi yang saya tekankan dalam khotbah ini ialah how to apply. Bagaimana kita melaksanakan, mempraktekkan kasih itu. Supaya betul-betul the power of love. Ini kekuatan kasih itu could change. Mampu mengubah. Saya harus bilang. Ketika saya pergi ke mana itu? Ke Davao, Philippines. Di kotanya ya sama Indonesia saja, sama. Sekolah teologinya namanya Reformed Theological Seminary. Dan kita kaget pergi. Kampusnya kecil sekali bandingkan dengan kampus Tomohon. Kecil. Aulanya juga kecil. Kemudian asrama-asramanya juga dan kelasnya itu dibuat dari pitate. Pitate, bulu bambu. Aduh, saya bilang, tete. Saya bilang, kayak paling begini dang. Tetapi dia punya filosofi. Sekarang misalnya tema. Nah, tema kita kan hari ini apa? Tema ini adalah apa ini? Tema kita adalah apa ini? Hiduplah dalam kasih. Tema sekolah itu kita kaget. Dia bilang situ tema apa? Change life, change nation. Hidup berubah, bangsa berubah. Kemudian dia taruh di bawah pace, dia itu love. Saya bilang, hati saya waktu masuk di situ tanya para pendeta yang mengajar di situ, kenapa begini? Change life, change nation. Dia bilang, how can we change the nation? How can we change other people if we cannot change ourselves? Bagaimana kita bisa mengubah hidup orang lain kalau tidak bisa mengubah diri kita sendiri? If you want to change other people, the first thing you have to do, you have to change yourself. Kalau ingin mengubah hidup orang lain, pertama yang kita harus buat adalah rubahlah diri kita. How can we change other people if we cannot change ourselves? Betul sekali. Bagaimana kita bisa mengubah hidup orang lain kalau tidak bisa mengubah diri kita? Kalau kita mengubah diri kita ini, change ourselves by the power of love. Dengan kuasa kasih yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Saya katakan we are able to change other people. Kalau kita mampu mengubah diri kita, we able to change others. Dan hari ini kita akan lanjutkan lagi sebentar dalam seminar. Saya ingatkan lagi sebagai seorang hamba Tuhan. Reca Mesia, tidak salah saya mengingatkan. We have to understand the love. But more than that, God asked to us. Tuhan Allah ini meminta kita lebih daripada sekedar kita memahami ini. Dia minta pada kita how we apply, kita menerjemahkan kasih itu, melakukannya supaya apa? Melalui perilaku kita ini, melalui our own attitude and behavior, melalui kelakuan dan perilaku kita ini yang betul-betul based on God's love, we are able to love others. Demi Yesus Kristus. Amin.